Ya, kita mulai ya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan belajar lagi firman-Mu. Biarlah Engkau mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh menangkapnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar satu topik yang sedikit berbeda. Jadi, topiknya adalah duri dalam daging. Duri dalam daging ini ada istilah yang disering dibilang orang penyakit. Karena ini diambil dari cerita tentang atau tulisan dari Paulus yang mengatakan dia itu memiliki duri dalam daging, dan orang bilang Paulus itu punya penyakit. Nah, karena Paulus punya penyakit, jadi ya kita belajar dari Paulus katanya. Kalau Paulus kena penyakit dan Paulus tetap mengucap syukur, ya kalau kita kena penyakit, ya kita jadi seperti Paulus lah yang mengucap syukur. Nah, ini ajaran yang tidak tepat. Ya, ajaran yang tidak tepat dan membuat kita jadi pasrah, kita tidak berjuang, kita merasa kita dapat berkat, kita tidak boleh memaksa supaya kita sembuh. Karena Paulus mengajarkan kita itu sudah memiliki duri dalam daging. Dan beberapa orang mengajarkan ini dan membuat satu kelumpuhan di dalam pemikiran orang untuk mencari kesembuhan. Jadi banyak orang tidak mencari kesembuhan sungguh-sungguh karena pikirannya, karena pengetahuannya tidak benar. Jadi kalau dia tidak tahu kebenaran firman Tuhan, dia tidak punya iman yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi kita harus mencari firman Tuhan yang benar, yang mengajarkan kita bahwa benar Tuhan menghendaki kita sembuh, dan bahwa eh, kita tidak perlu mengucap syukur di dalam penyakit kita. Justru kita harus melawannya, kita harus berdoa supaya kita dapat sembuh. Nah, kita coba lihat di Alkitab yang mengatakan itu ada di 2 Korintus 12 ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Nah, di situ dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini dalam bahasa Alkitab terjemahan baru, ya, tahun 74 ya, terjemahan baru yang kita biasa pakai. Nah, sayangnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan penyakit. Nah, ini banyak orang juga melihat di situ dan berpikir itu penyakit. Jadi bahasa Indonesia sehari-hari harus hati-hati kita memakainya, karena itu adalah bahasa yang dicoba diterjemahkan oleh beberapa orang menulisnya supaya gampang dimengerti oleh orang. Nah, karena gampang itu beberapa istilah-istilah supaya orang tidak bingung dipakai dalam bahasa sehari-hari, dan sayangnya kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak tepat. Kita harus lihat dari bahasa aslinya. Kayak sebagai contoh misalnya bicara tentang dinar, bicara tentang uang dalam dalam talenta misalnya di Alkitab. Kita kan susah mengerti. Talenta, dinar itu bahasa ukuran-ukuran pada zaman perjanjian lama. Akhirnya dalam masa yang lalu ya di Israel. Nah, akhirnya mereka menerjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, diterjemahkanlah ke rupiah atau ke dolar. Nah, itu benar supaya kita gampang mengerti, tapi kan nilainya belum tentu tepat karena dolar bisa berubah-berubah, rupiah bisa berubah-berubah. Jadi itu akhirnya kita
tidak terlalu tepat, tapi minimal terdapat ide. Nah, tapi kalau misalnya di sini diganti dengan penyakit, wah harusnya bukan seperti itu, karena firman Tuhan tidak bicara itu penyakit. Duri dalam daging itu bukan penyakit, ya. Eh, dalam bahasa Inggris juga sama. Bahasa Inggris itu dipakai eh, thorn in the flesh. Thorn itu duri, ya. Thorn itu duri. Thorn in the flesh. Ya, itu yang pertama ya. Istilah istilah duri di dalam daging sering dipakai untuk mengatakan Paulus itu dia adalah orang yang sakit. Karena dia sakit, dia berseru kepada Tuhan. 3 kali dikatanya dia berseru, dia memohon supaya Tuhan sembuhkan dia. Tapi Tuhan bilang, Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahan kuasaku sempurna. Jadi Tuhan sepertinya mengatakan biarlah kamu sakit. Karena kalau kamu sakit, kamu lemah, kamu bisa tahu di dalam kelemahan bagaimana bisa mengucap syukur. Nah, itu pandangan orang. Ya, ya. Jadi kalau kita sakit pun, kita harus berpikir yang sama seperti Paulus yang kalau sakit pun tetap mengucap syukur. Nah, apakah firman Tuhan mengajarkan demikian? Nah, coba kita akan lihat. Jadi kita harus berpikir yang benar sesuai dengan Alkitabiah. Kita misalnya ambil di Perjanjian Lama istilah-istilah yang dipakai tentang duri di dalam daging. Salah satu contoh di Bilangan, ya. Bilangan pasal 33 ayat yang ke-55. Mulai dari 53. Ini Tuhan berbicara kepada orang Israel waktu mereka menduduki tanah Kanaan. Dan mereka diberikan pusaka, mereka diberikan tempat tanah-tanah untuk didiami. Dan terus mereka di ayat 53 dikatakan haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana sebab padamu lah aku berikan negeri ini untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Pada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar. Dan pada yang kecil jumlahnya harus kamu memberikan milik pusaka yang kecil yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Nah, jadi mereka diberikan tanah, mereka membaginya. Nah, tapi ada perintah Tuhan. Tapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Nah, jadi ini ada istilah duri juga di dalam lambung. Duri dalam lambung atau selumbar di matamu. Ini istilah yang bukan bicara tentang benar-benar duri. Ini bicara tentang orang-orang yang dapat menjadi ganjalan, bisa menjadi parasit, bisa mengganggu mereka, mengganggu iman mereka, mengganggu kebiasaan mereka, kebiasaan yang baik, dan mereka bisa juga mencelakakan kita. Jadi situasi yang membuat mereka susah karena mereka tidak mentaati Tuhan untuk menghalau bangsa ini. Bahkan mereka menerima pada zaman dulu kalau orang Israel tuh harus menghalau musuh-musuhnya, harus jangan dibiarkan mendekati mereka. Jadi itu akan jadi duri di dalam daging. Ya kita tahu kan kalau duri, kalau misalnya jari kita pun tertusuk duri, seluruh badan kita sakit kan. Kita harus cabut durinya. Kita harus bersihkan duri itu. Jadi ada ganjalan. Nah, ini yang contoh di Alkitab bicara tentang duri dalam daging. Yang sama juga di Yosua 23. Yosua 23 ayat 13 dikatakan,
Sebab jika dari 12, sebab jika kamu berbalik dan berbuat berpaut pada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lombungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan memberikan aturan, Tuhan memberikan hukum-hukum kepada mereka supaya mereka hidup baik. Dan caranya adalah mereka harus menjaga diri, hidup kudus, tidak bermain-main dengan orang-orang yang ada di istana itu, musuh-musuh yang tidak menyembah Tuhan. Apalagi kalau kawin-kawin dengan mereka, kawin dengan orang-orang yang tidak percaya Allah, jadi akibatnya itu akan jadi duri dalam daging, akan jadi kesusahan, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nggak sama seperti kita sekarang. Tuhan suruh kita hidup kudus, kita jangan berbuat dosa, kita jangan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, dan itu bisa, kalau tidak, itu bisa menjadi duri di dalam daging kita, akan mengganggu kehidupan kita. Nah, itu satu, boleh dikatakan kata kiasan. Duri dalam daging itu kata kiasan yang merujuk kepada hal-hal yang merepotkan kita, hal-hal yang mengganggu kita. Nah, Paulus itu berbicara sebenarnya bicara duri dalam daging, bicara tentang itu. Apakah memang Paulus dapat duri dalam daging? Iya, karena Paulus itu adalah orang yang dipilih Tuhan. eh, Paulus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil pada bangsa-bangsa yang lain. Tapi kan Paulus itu sebelumnya adalah penganiaya jemaat. Dia adalah orang Farisi yang mengejar dan menangkap orang-orang Kristen, memenjarakan mereka, bahkan menyerahkan mereka untuk dibunuh, termasuk seperti Stefanus dan kawan-kawan pada waktu itu. Tapi Tuhan menampakkan diri pada dia, Tuhan Yesus menampakkan diri, dan sampai dia buta pada saat itu, dan dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Tuhan bilang, akulah yang engkau aniaya. Kan waktu itu ada penampakan diri Tuhan, dan Tuhan akhirnya menetapkan dia jadi rasul, ya, jadi utusan Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa. Tapi Tuhan berkata bahwa dia akan menderita, dia akan mengalami susah di dalam pelayanan dia. Bahkan Tuhan sudah katakan itu lebih dahulu. Di Kisah 9 ayat 16, di Kisah 9 ayat 16 dikatakan, ah, oke, kita mungkin mulai dari ayat 15. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan padanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, waktu itu Paulus kan buta, ya. Terus kemudian dia dipilih oleh Tuhan. Tuhan suruh Ananias untuk datang pada Paulus. Dan akhirnya Ananias sempat protes, kan. Betapa banyak kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan dah memilih dia. Nah, waktu itu akhirnya taat, Ananias, dan masuk ke rumah. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur daripadanya, sehingga ia dapat melihat lagi dan dibangun lalu dibaptis. Jadi Paulus ini sembuh. Kalau ada orang bilang Paulus itu sakit mata, dia tuh bicara tentang dia sakit mata, ada penyakit yang berat, sehingga dia udah berulang kali berseru pada Tuhan, Tuhan tidak sembuhkan dia. Dia memang sempat buta karena penglihatan, tapi Tuhan sudah sembuhkan dia. Ya, ini contoh dia, Tuhan, Ananias tumpahkan tangan pada dia, dan kemudian dia dapat melihat, dia bangun dan dia melayani Tuhan. Tapi memang Tuhan bilang dia adalah orang yang dipilih yang akan membawa kesusahan pada badannya, dia akan mengalami kesusahan. Nah, jadi Paulus ini sebenarnya bicara kelemahan ini, bicara
duri dalam daging itu bicara tentang kelemahan yang dia akan hadapi, kelemahan yang akan punyai, itu berupa persoalan hidup, berupa masalah-masalah, keadaan-keadaan, situasi yang sulit waktu dia melayani, penderitaan-penderitaan karena dia banyak memberitakan Injil pada orang yang belum percaya dan orang-orang banyak menentang dia, banyak orang yang memukul dia, banyak orang yang membuat dia dicambuk dan sebagainya. Itu ada di firman Tuhan ya. Di firman Tuhan. Di 2 Korintus 6, di 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan dalam penderitaan, dalam kesesakan dan kesukaran. Jadi duri dalam daging ini adalah penderitaan, kesesakan, kesukaran dalam menanggung daerah, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Walaupun dia dalam masalah seperti ini, ya, dia tetap mengucap syukur gitu. Ya, bahkan di sini katakan ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berbilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi ini menunjukkan bagaimana Paulus memang menderita dalam hidup ini, penuh dengan kesukaran, penuh dengan tantangan, penuh dengan aniaya. Tapi Paulus tetap melakukan itu dengan sukacita. Ya, ini yang kita harus ketahui. Ini tidak bicara jasmani, tidak bicara penyakit, tapi bicara tentang keadaan-keadaan yang susah. Nah, coba kita lihat lebih jelas lagi. Sebenarnya duri dalam daging yang dimasukkan itu apa sebenarnya? Yang lebih penyebabnya siapa? Siapa yang melakukan itu? Kalau kita lihat di ayat sini, ya, dan di ayat 7 ya, dan supaya aku jangan mendirikan diri. Ini sudah di-share belum ya? Share dulu. Nah, di ayat yang ke-7 kan dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu, nah di sini ada kata yaitu, suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi yang duri dalam daging itu bukan penyakit, itu bukan benda, tapi itu satu personal. Personal itu adalah iblis, yaitu seorang utusan iblis yang mengocoh. Jadi bukan penyakit, tapi iblis yang membuat dia susah, yang membuat dia dalam masalah gitu. Tentang hal itu sudah 3 kali berseru. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Sekali lagi, utusan iblis. Nah, utusan iblis ini adalah messengers ya, dalam bahasa aslinya messenger, utusan ya, orang, iblis, personal gitu, roh. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak bilang justru dalam sakitmu kuasamu menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah. Kelemahan itu bicara tentang yang tadi, ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menangani aku. Jadi kelemahan ini bukan penyakit. Jadi ada orang menerjemahkan itu penyakit, ya. Beberapa istilah dalam bahasa Inggris itu bicara juga penyakit, jadi itu harus hati-hati, ya.
weakness ya, kelemahan. Nah, ini dikatakan aku bermegah, sebab itu aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menanggung aku. Jadi dalam bahasa Inggris juga dipakai kata juga infirmities. Nah, memang infirmity beberapa mengatakan itu adalah penyakit ya. Tapi sebenarnya itu lebih tepat feebleness. Memang bisa berarti penyakit, tapi dalam hal ini bukan bicara tentang penyakit, bicara tentang kelemahan, feebleness, kelemahan. Itu sebabnya bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan ini cukup bagus, tapi tidak mengacu kepada penyakit. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya, kelemahan karena masalah keadaan. Sebab apabila saya lemah, apabila saya dalam tekanan, dalam masalah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Jadi Tuhan banyak berbicara, justru kita tuh harus jangan merasa sombong, jangan merasa hebat. Kita harus merasa kita tuh lemah, karena kalau kita lemah, kita dapat kekuatan di dalam Tuhan gitu. Jadi sebenarnya memang benar, jangan kita membanggakan diri, menyombongkan diri kalau kita itu hebat gitu. Kita dalam masalah, kita dalam tekanan, kita dalam kelemahan, tapi kuasa Tuhan menaungi kita akan jadi kuat. Ya kan ada lagu seperti lagu-lagu, pada saat ku lemah Tuhan jadi kuat ya. Kalau kita lemah, kita cari Tuhan lah. Makanya di Yakobus 5 kan dikatakan, jika kamu menderita, hendaklah kamu berdoa. Waktu kita menderita, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita minta semangat baru daripada Tuhan. Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang sebagaimana burung Raja Wali. Mereka tidak berjalan, mereka tidak menjadi lesu. Mereka berlari, ya tidak menjadi lemah. Orang menanti-nantikan Tuhan, berharap dapat kekuatan daripada Tuhan, bisa terbang sebagai Raja Wali. Nah, di dalam berbagai keadaan, setiap orang Kristen tidak selalu dalam situasi yang enak kan. Kadang-kadang banyak masalah, kadang-kadang banyak tekanan. Nah, disitulah kita mencari Tuhan. Tapi itu tidak bicara kalau kita penyakit ini kita harus lawan, kita harus usir di dalam nama Yesus supaya kita sembuh. Paulus bukan orang yang sakit. Paulus adalah orang yang menghadapi masalah. Dia sudah sembuh gitu. Nah, oke. Nah, jadi ini untuk membuat pemikiran-pemikiran yang menyetujui, oh sakit itu, Paulus juga sakit. Ya, ini sudah tadi. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, di dalam kelemahan, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita dapat kekuatan. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi inilah kekuatan Roh. Sewaktu Tuhan Yesus sedang mengalami tekanan di Taman Getsemani, dia berdoa, dia bilang, mari kita berdoa. Ya, roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi Tuhan menyuruh supaya mereka berdoa, dengan juga murid-murid berdoa. Karena memang kita perlu dapat kekuatan. Doa itu membuat kita kuat. Nah, kemudian waktu kita berdoa, dikatakan, dan Allah yang bahkan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Bahkan Roh sendiri berdoa pada kita. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan itu akan melakukan segala perkara. Dia bekerja itu dalam segala sesuatu. Istilah ini dipakai sunergio. Dia bekerja, dia turut bekerja itu sunergio. Dia ikut bersama-sama dalam kelemahan kita. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Kadang-kadang dalam persoalan yang sulit, Tuhan bisa membuat itu menjadi lebih baik lagi. Tuhan bisa rubah keadaan sehingga kita bisa dipulihkan, kita dapat keadaan yang lebih baik. Walaupun kita berbuat salah, walaupun kita melakukan sesuatu yang mungkin pertamanya itu salah gitu, tapi Tuhan dapat merubah keadaan itu. Sewaktu kita kembali kepada Dia, Tuhan bisa pulihkan segala sesuatu. Tuhan melakukan segala kebaikan untuk kita. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat 34 juga dikatakan, ada beberapa orang yang telah luput dari pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan tentara asing. Ada orang-orang yang dapat kekuatan dalam kelemahan, ya, jadi kuat dalam peperangan. Ya, jadi sewaktu Daud pernah dalam satu masalah, dia dalam tekanan, tapi dia menguatkan imannya dan akhirnya dia bisa kuat lagi untuk berperang. Nah, utusan-utusan iblis tadi yang disebut bilang mengoco itu memang memang iblis itu merencanakan selalu untuk menjatuhkan orang kan. Yesus pun dicobai oleh iblis. Mengoco itu mengganggu, menggoda, memberi pencobaan. Ini yang dilakukan utusan iblis itu. Mereka itu benar-benar mau supaya kita jatuh. Dalam berbagai hal mereka berusaha. Nah, seperti Yesus pun digodai, dicobai oleh iblis. Jadi iblis bukan seperti kita bilang, kita sudah lihat kemarin kan, dia bukan sesuatu yang fantasi orang, dia nyata. Dia datang untuk mendakwa, dia datang untuk menggoda, dia datang untuk menjatuhkan orang-orang. Ya. Nah, ada orang yang mengatakan ini satu lagi. Oh, Paulus itu sakit kok. Saya pernah waktu bicara tentang kesembuhan, dia ambil. Coba lihat di Galatia. Di Galatia 4 ayat 13. Di situ dikatakan, Paulus bilang dia sakit. Kami tahu bahwa di ayat 13, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil padamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Nah, ini orang mulai bilang, nah Paulus kan sakit. Ini Galatia 4:13 mengatakan Paulus sakit. Tapi dicoba baca di ayat 14. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Nah, bisa jadi. Jadi kalau ditanya kepada saya bisa katakan ini bisa jadi Paulus itu sakit. Karena sebuah orang Kristen juga pernah sakit. Ya, sama seperti kita dulu. Kita juga pernah sakit. Siapa orang yang tidak pernah sakit di dunia ini? Semua orang pernah sakit. Coba, kapan dia sakitnya? Ya. Paulus bilang, pertama kali memberitakan Injil, aku sakit pada tubuh. Jadi waktu awal-awal, kemungkinan dia sakit. Tapi setelah itu kan dia sembuh. Setelah dia sembuh, dia sudah tahu kasih karunia, dia tahu kuasa Tuhan, dia sudah tidak sakit lagi. Dan dia terus-terus melayani dan memberitakan Injil, bahkan banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau kita lihat juga dalam bahasa aslinya, itu bicara tentang apa? Ya, coba Galatia 4 ayat 13. You know how through infirmity, sekali lagi bicara tentang infirmity, kelemahan.
Kamu tahu bahwa lewat kelemahan dari tubuh, aku memberitakan Injil kepadamu pertama kali. Pertama bisa dikatakan dia memang sakit. Kalau dia sakit dulu dia sakit. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dia tidak bicara sakit, dia bicara kelemahan juga. Sama seperti tadi kata yang sama, infirmity, kelemahan. Ya, you know how to infirmity. Infirmity artinya kelemahan dalam tubuh. Jadi bisa saja seperti tadi, dia berbagai macam pencobaan, dia berbagai banyak masalah, dia datang untuk memberitakan Injil. Jadi mungkin orang bilang, oh kalau orang sudah dalam Tuhan, dia harusnya tidak ada masalah, dia tidak ada banyak tekanan, dia harusnya baik-baik saja, tidak punya kapalnya kok aman-aman saja. Tapi Paulus sudah bilang, dia datang, Paulus bilang, saya datang dengan banyak masalah, tapi itu harusnya tidak boleh tidak membuat kamu jadi merasa hina atau merasa jijik. Oh, ini orang bukan yang kita harapkan seperti raja gitu, yang tidak ada masalah apapun. Tapi mereka tidak merasa demikian. Mereka menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat, sama seperti menyambut Kristus sendiri. Jadi waktu Paulus datang, walaupun mereka lihat dia tuh luka-luka atau dia banyak masalah, dia banyak tekanan, mereka tetap menganggap dia seorang utusan Tuhan yang benar. Dia tidak bisa saja bukan penyakit, karena dia bilang sebenarnya kelemahan pada tubuh, tidak secara nyata dia bilang penyakit. Kalaupun dibicara tentang penyakit, itu dia penyakit pertama kali. Oke, jadi kalau kita menggali benar-benar firman Tuhan, kita tidak akan dilemahkan untuk memiliki pengharapan yang ke depan yang lebih baik gitu. Coba kita lihat di Kisah 28. Kisah 28 ayat 9. Paulus itu tahu persis bagaimana melayani orang yang sakit. Satu waktu Paulus kan waktu ada di pulau, dia pergi ke gubernur, ya, ke gubernur. Gubernur itu namanya Paulus. Ia menyambut kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disenteri, Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa dulu, baru dia menumpangkan tangan dan dia sembuhkan. Jadi Paulus tahu bagaimana melayani orang. Paulus tahu bagaimana menyembuhkan orang. Paulus tidak ada keraguan-raguan tentang penyakit. Sudah itu datang juga orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkannya juga. Paulus melakukan hal yang sama seperti Yesus lakukan. Dia menyembuhkan orang dari berbagai orang yang ada di pulau. Nah, Paulus sangat mengerti dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita lihat di Roma 15, ya. Roma 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan Injil sepenuhnya, memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Ya. Jadi Paulus mau mengikuti apa yang Yesus lakukan. Dia menjadi pelayan pada bangsa-bangsa yang lain, ya. Aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayan pemberitaan Injil, supaya bangsa Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Paulus mendapat bagian untuk memberitakan Injil pada orang-orang bukan Yahudi. Tapi dia bilang dia tidak akan berkata hal-hal yang lain tentang apa yang Yesus lakukan, pekerjaan Yesus, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan disertai dengan apa? Tanda-tanda dan mujizat oleh kuasa Roh.
Jadi Paulus sendiri mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kenapa kita sampai saat ini mulai membatasi diri dan mengatakan, oh Paulus sakit. Paulus tidak sudah berasa dia sendiri tidak bisa disembuhkan, dan dia pasti jarang menyembuhkan orang. Tidak, dia melakukan pekerjaan yang saya sendiri rindukan untuk lakukan hal yang sama, melakukan pekerjaan yang sama yang seperti Yesus lakukan. Nah, harusnya ini turun temurun sampai pada kita hari ini, kita melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Kita terpanggil untuk memberitakan Injil sama seperti Paulus. Ya. Jadi itu dasar firman Tuhan hari ini, untuk membuat pikiran kita semakin diteguhkan dan tidak digoncangkan oleh berbagai pemikiran dan pengajaran yang salah, yang tidak benar, yang mengatakan, oh duri dalam daging, oh Paulus kan sakit, kenapa kita harus menyembuhkan orang sakit? Oh, Paulus tidak memberitakan Injil. Paulus banyak mengajar saja, tidak menyembuhkan orang. Jelas firman Tuhan Paulus menyembuhkan orang. Jelas Paulus memberitakan Injil dengan tanda-tanda mujizat sama seperti yang Yesus lakukan. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin kuat, ya, tidak diragu-ragukan, ya, karena banyak sekali di dalam pikiran-pikiran kita ini yang membatasi. Banyak orang tidak memperoleh kesembuhan karena dia salah berpikir atau dia diajar salah. Nah, sekarang kita mau kembali kepada pengajaran yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi ada orang yang misalnya begini, pernah kita di oto, ya, bawa oto, kan kalau di Bandung bawa mobil harus lewat jalan tol. Jalan tol harus ada kartu. Kartu namanya kartu tol, karena di dalamnya ada pulsa, ada isi untuk bayar tol, tidak bayar cash. Kalau kita tidak punya kartu itu, kita akhirnya akan jadi masalah. Kita akan berhenti atau kita akan disuruh beli dulu. Jadi waktu mau masuk ke jalan tol, kita tiba-tiba sadar bahwa kita sudah tidak punya pulsa atau sudah habis, seperti token listrik udah habis gitu. Wah, padahal jalan tol harus bayar lumayan gitu. Jadi kita akhirnya keluar dulu, kita keliling-keliling di Alfa di sebelum masuk, supaya kita bisa beli supaya kita bisa masuk jalan tol dengan pulsa yang sudah ada isi, ya, e-money. Waktu kita bayar di Alfa, dia cek dulu berapa ini. Biasanya yang kita butuhkan 50.000. Pas kita periksa, loh, di situ ada 250.000, di dalamnya ada 250.000. Rupanya pernah diisi tapi nggak tahu kapan. Di dalamnya ada isi gitu. Ya, jadi sebenarnya kita tidak perlu repot-repot karena sudah ada isinya. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Kita tidak tahu kita sudah punya kemenangan di dalam firman untuk kesembuhan. Tapi karena ketidaktahuan ini, kita jadinya tidak mendapat sesuatu. Maka Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, umatku binasa karena tidak diajar salah. Diajar salah oleh orang. Diberi pemahaman yang salah. Karena kita diberi pemahaman yang salah, kita tidak dapat itu. Nah, ini kita harus kembalikan pada jalan yang benar. Jadi supaya kita dapat iman, karena iman itu sangat diperlukan untuk kesembuhan. Kalau kita dapat firman yang benar, yang sesuai dengan iman, maka kita akan banyak mendapatkan kesembuhan, dan kita juga dapat menolong orang lain untuk memperoleh kesembuhan. Kita tutup dengan satu cerita juga. Satu waktu kita melayani satu orang. Dia habis kita khotbah di gereja, kemudian kita mendoakan beberapa orang. Kemudian setelah itu ada satu perempuan mahasiswa umur kira-kira 19 tahun. Dia datang, ya, sudah kebaktian. Dia bilang dia minta didoakan. Terus kita tanya, sakitnya apa? Terus dia bilang dia sakit, ada tumor. Dia ada tumor. Oh, terus kita lihat ini kasusnya cukup berat kan. Terus kita bilang begini, oke, begini saja. Nanti datang ke rumah kita di Sarijadi, dan kemudian cerita tentang penyakit itu.
karena kita akan layani. Untuk penyakit-penyakit yang cukup berat seperti tumor dan sebagainya, kita memang perlu banyak waktu ya, bukan cuma seketika. Kita harus punya otoritas yang kuat untuk bisa menyembuhkan dia. Jadi kita minta supaya dia datang di rumah hari Senin. Nah, kita berdoa dulu pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Doa boleh sebelumnya. Nah, kemudian Tuhan ya menguatkan untuk kita bisa melayani dia. Nah, waktu itu di Sarijadi kita masuk di ruang musik, dia dengan teman prianya datang, dan mereka cerita terus penyakitnya. Kita tanya dulu, penyakitnya sudah lama, udah berapa tahun katanya. Terus dia bilang dia tidak kasih tahu ini kepada orang tuanya. Dia tidak kasih tahu kepada orang tuanya karena orang tuanya bisa kaget kalau dia kena tumor, kan tumornya sudah cukup besar di belakang, di punggung. Dan dia tiap kali, dan dia sekarang cuti kuliah, berhenti kuliah sementara, karena uang kuliah yang dikirim oleh orang tuanya dipakai untuk berobat, di dokter, dan dokter ada kasih seperti kemoterapi gitulah, terapi untuk dia bisa disembuh dari kanker tapi tidak sembuh-sembuh. Terus kita bilang, pertama, yang kamu harus lakukan adalah percaya. Percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan bisa sembuhkan. Banyak orang pikir itu kesembuhan itu seperti lotre. Dia dapat, kita tidak dapat. Seperti Tuhan buang undi. Kebetulan dia sembuh. Jadi ada kebetulan. Ada seperti ini jatuh pada orang yang Tuhan ingin sembuh, ini jatuh pada orang tidak ingin sembuh. Banyak orang berpikir demikian, tapi firman Tuhan tidak bicara begitu. Firman Tuhan bilang barang siapa percaya, barang siapa yakin, tidak boleh ada keraguan-raguan. Kita harus yakin Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Kita bagikan tentang orang yang sakit kusta yang tanya, Tuhan, apa Tuhan mau menyembuhkan saya? Terus akhirnya dia bilang, oke, kita sekarang yakin, kita percaya sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan mau menyembuhkan saya. Yang kedua, kita bilang, kamu harus hidup di dalam pengampunan, karena ada orang-orang tertentu yang kena kanker atau kena masalah karena dosa. Salah satunya dosa tidak mengampuni. Minta ampunlah kepada Tuhan. Itu yang kita bilang pada saat itu. Oke, kalau sudah dua-duanya, kita akan layani. Udah, setelah itu dia bilang dia yakin, kita berdoa, kita pengampunan. Kemudian kita tumpangkan tangan ke bagian punggungnya di sini. Habis kita tumpangkan tangan di bagian punggungnya, terus dia menangis. Tahu kenapa dia menangis? Ya, dia menangis karena dia merasakan tumornya kempes. Ya, tumornya kempes. Ya, tumornya kempes dan dia mengalami kesembuhan. Ya, pada saat itu benar-benar kita rasakan kuasa Tuhan bekerja. Nah, jadi ini bisa ini selalu mendorong untuk kita memahami dalam pemikiran kita bahwa Tuhan itu hidup sampai sekarang dan Tuhan mau menyembuhkan, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan dan kita dapat disembuhkan, dan berhenti dengan pemikiran-pemikiran yang mengatakan, oh itu Tuhan itu tidak mau menyembuhkan, oh Tuhan itu menyembuhkan orang lain, tidak mau sembuhkan saya. Apakah saya bisa disembuhkan? Ada keraguan-raguan. Kalau masih ada keraguan-raguan, itu nggak ada iman yang sempurna. Jadi iman itu harus sempurna untuk mendapatkan anugerah kesembuhan. Ini untuk menolong untuk orang-orang yang sudah percaya ya. Kalau orang belum percaya, orang-orang dari kepercayaan lain, kita tidak banyak menuntut itu. Kita langsung layani dia, sembuhkan dia. Tapi orang Kristen ada beberapa langkah yang kita perlu ambil. Itu salah, nanti kita akan bahas besok-besok. Oke? Ini saja hari ini, biarlah hari ini menambah iman kita, menambah iman semua orang yang mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita dengar firman Tuhan, setiap hari kita akan dikuatkan imannya, dan kita akan melangkah untuk mengambil alih segala kuasa penyakit yang ada di tubuh kita, dan kita juga bisa membantu orang-orang yang butuh pertolongan. Amin. Apa Mami pernah dengan, atau kalian pernah dengar orang-orang bisa bilang tentang duri dalam daging? Pernah dengar?
agak tengah. bilang kemungkinan ya Tengah. Paulus, Cara. orang bilang kemungkinan Paulus begitu no, penyakit itu dulu di dalam daging yang kita Oh, oke. tahu. Jadi itu kemungkinan. Tapi pernah dengar? Kalau di umum dia lebih umum, dia bilang duri dalam daging adalah rupa dan hantaman dari dalam secara umum. Terus tidak bilang, artinya misalnya satu organisasi yang paling sulit kalau orang dari dalam. Oh, Ya. itu bisa benar. Ya, hantaman dari Itu dalam. kita bilang umum, orang sering bicara itu Ya. kalau di organisasi. Ya, kalau enggak persoalan dari luar, persoalan dari dalam lah gitu. Iyo. Hantaman dari dalam. Iyo. Itu umum itu. Ya, kalau orang bilang sakit memang akan melemahkan iman. Jadi ini bukan untuk menyesuaikan, kita gali firman Tuhan ya. Itu sering buat hari-hari. Ya, kalau kita lihat baik-baik firman Tuhan, kita semakin mengerti kan. Ya, kita berdoa lah. Tutup dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk apa yang kami pelajari hari ini. Biarlah ini sungguh-sungguh berbuah dalam kehidupan kami, dan ini dapat membangun iman kami dan dapat menolong orang lain. Yang pertama, di dalam kelemahan mereka akan tetap kuat, mereka tetap mengucap syukur dalam berbagai keadaan. Demikian juga kami Tuhan, kami tidak luput dari masalah-masalah. Biar kami dalam kelemahan, kami tetap meminta kekuatan daripada Engkau untuk menjalankan kehidupan ini. Tapi kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang penyembuh kami. Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Engkau akan menurunkan tanda mujizat-mujizat supaya nama Engkau dipermuliakan lewat pelayanan-pelayanan membawa kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini, berkati apa yang kami lakukan, supaya kami sungguh-sungguh melakukannya demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.